Halo Sobat Easy Stock, ini ada perusahaan mau IPO lagi di bulan ini Januari 2022. Aviana Sinar Abadi, ticker code-nya RSX, sektor teknologi, software, bidang subsektornya bergerak di bidang aktivitas pemrograman komputer, melayani B2B, business to business, sudah didirikan tahun 2019. Ini oke, bla bla bla. Anda bisa lihat ini ke addressnya berlokasi di Jakarta, dan ini saham yang mau dijual ada sebanyak 20% atau 1 juta atau 1 miliar lembar ya, 100 atau 10 juta lot. Book buildingnya 11 sampai 17 Januari. Dia menyediakan warrant juga di harga 21, dan harga book buildingnya offering price-nya itu 100 perak. Kalau kita mau mendalami lagi Aviana, lihat websitenya. Nah, Anda bisa lihat apa aja bisnisnya dia. Nah, ini tentang kami. Oke. Nah, ini partnernya siapa aja. Oke, kita akan menghitung dengan metode analisa fundamental dengan mengacu kepada ajarannya Benjamin Graham melalui bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar yang listed di bursa atau yang akan listed. Sekarang aplikasinya sudah ada running di mobile Android. Saat ini masih under maintenance. Anda silakan request link, nanti kita bagikan linknya. Anda tinggal download aplikasi ini free of charge. Anda akan melihat ada 830-an saham yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia, dan Anda akan bisa membandingkan harga pasar satu saham dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Juga untuk menghitung nilai wajar atau harga IPO, true value IPO, itu ada menu tersendiri. Nanti kita akan menuju ke sana. Nah, untuk memperdalam pelajaran Benjamin Graham, ada 2 buku summary dalam bahasa Indonesia, e-book bentuknya, dapat Anda cari di Tokopedia, gramedia.com, dan Google Playbook. Oke, sekarang kita akan membongkar laporan keuangan. Laporan keuangan itu dari prospektus. Prospektusnya ini kita akan lihat paling pertama adalah berapa jumlah saham yang beredar. Nah, ya di sini. Oke. Sebelum ini kan di sini ya. Sebelum penawaran umum saham perdana itu 4 miliar ya. Terus dijual kan 1 juta lembar. 1 miliar lembar. Jadi kan totalnya adalah 5 miliar lembar. 1 miliar lembar itu ekuivalennya 20%. Nah, setelah itu kita harus masuk ke laporan auditnya. Laporan auditnya, oke. Ini adalah akuntannya. Kita lihat neracanya dulu, karena yang tampilan neraca. Nah, di sini itu Anda lihat bahwa ada tampilan aset, sisi aset. Kita hanya fokus di aset lancar. Di situ jumlah aset lancarnya 70 miliar, ya kan? Nah, untuk mencari netnya, kita harus tahu trik accountingnya, karena tujuan kita adalah untuk mencari cash flow, real atau free cash flow. Nah, untuk mencari cash flow, kita harus tahu trik-trik akuntansi, meskipun itu tidak disalahkan. Emang itu sistem akuntansinya. Jadi ada biaya ditangguhkan, pajak biaya dia bayar di muka, dan uang muka itu harus dikeluarkan dari aset lancar ya supaya dapat netnya. Nah, ini juga ada
bulan Desember 2021. Di sini kita akan menampilkan nilai wajar saham tertinggi dan terendah untuk 2 periode. Periode full year-nya 31 Desember 2021 dan 9 bulannya 2022. 6 bulannya, 7 bulannya. 7 bulannya 2022 Juli. Oke, kalau liability pendek, utang jangka pendek dan jangka panjang itu akan kita gabungkan di sana. Ekuitas kita tidak melihat, dan di sini P&L, profit on loss, kita hanya fokus kepada laba bersih setelah pajak. Di sini ada 2 periode juga, kita pakai yang full year 2021 dan 7 bulan 2022. Kemudian kita lihat di sini dia punya nggak dividen? Nggak ada dividen di sini. Nah, terus kemudian kita lihat ada nggak capital expenditure di situ? Ada. Perolehan aktiva tetapnya di sini adalah 38 juta. 38,2,9. Itu untuk 7 bulan, untuk full year-nya itu 70.973.000. Nah, ini nggak cukup, kita harus mencari ke detail dari laporan auditor. Kita harus buka ke dalam. Oke. Di sini ada daftar aktiva tetap. Di sini kita akan dapat penyusutan di sini. Ini kan tadi sama kan? 38,209. Penyusutannya 60 juta 257. Itu untuk yang 7 bulan 2022. Kalau yang full year ya itu sama nih. Akumulasi penyusutannya, penambahannya, ingat penambahannya adalah 85 juta. Nah, sekarang kita mau lihat lagi breakdown daripada P&L. Nah, di sini breakdown dari P&L. Beban pendapatan. Nah, ini bisa dicocokkan ya. Penyusutan aktiva tetap, penyusutan aktiva hak guna, amortisasi, itu cocok nggak? Nah, kemudian di sini ada pendapatan lain-lain. Di situ ada goodwill negatif, itu harusnya dikurangkan di situ. Karena itu kita keluarkan, itu bukan nggak ada di cash flow itu. Itu hanya catatan akuntansi. Laba atas penjualan aktiva tetap itu juga harus dikurangin. Oke, sekarang kalau kita masuk ke easy stock, setelah Anda download Anda ketemu ini, dan itu di bawah itu ada true value IPO, itulah menu untuk menghitung nilai wajarnya. Sekarang kita mau running video aja, running videonya. Oke. Kita running video, Oke, yap. Kita akan lihat laporan keuangan yang paling up to date, IRSX. Oke. Jadi Anda klik di situ true value IPO, Anda isi nama perusahaan, industri, subsektornya dan lain sebagainya, terus Anda register. Revenue growth kita pakai ini kan yang up to date ya, berarti ini harus disetahunkan. Ini baru 7 bulan, kita harus 12 bulan kan. Oke, government bondnya sekian, belanja modalnya sekian, laba bersih sekian. Ini harus disetahunkan semua ya, kecuali lapor utang jangka pendek, jangka panjang nggak perlu. Oke, list stoknya tadi 5 miliar. Kita isi terakhir net current asset. Tadi kan harganya 100 ya, offering price ya. Kita mau lihat ini over value atau under value.
Wah, ternyata nilainya cuma di bawah 50. Berarti harganya kemahalan. Di sini harganya premium nih. Sorry. Ini premium nih. 100 perak kan di sini. Premium ternyata. Oke. Tapi di sini sebagai catatan, video ini dengan menggunakan analisa fundamental easy stock, aplikasi easy stock, ini tidak akan menjamin pada saat hari H-nya waktu dia floating di market, di mana apa yang terjadi kalau itu kemahalan bakal turun dari 100 mungkin jadi 50 atau malah naik ke 300 atau 200 atau ARB atau ARA atau ARB. Itu kita nggak pernah tahu. Makanya di sini dengan kepemilikan publik cuma 20%, 80% dikuasai oleh founder. Itu akan banyak kemungkinan yang terjadi untuk digoreng. Digoreng itu jelas melanggar. Kalau founder, emiten itu terlibat. Tetapi di sini persoalannya kan bukan mereka yang menjalankan, tapi bisa kawan, tetangga, saudara, adik, dan lain sebagainya. Dan itu mereka akan menggalang dana dengan melakukan apa yang disebut pre-IPO. Jadi mereka itu udah sepakat untuk melakukan pembelian di awal, dan itu udah semacam pembelian block purchase gitu. Makanya kalau Anda book building bisa aja dapatnya sulit sekali. Tapi sulit dapat itu bukan menjamin itu akan naik. Kita tidak akan pernah tahu apa yang dikerjakan para bandar. Andaikan kita temennya sahabatnya bandar, dia akan menyatakan hal yang kebalikan. Bisa jadi. Karena itu akan merusak rencana mereka kalau disebarkan kan. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.